Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risdayanti dari kelas B, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai prinsip-prinsip perkembangan dan implikasinya dalam dunia pendidikan. Jadi ada 5 prinsip perkembangan utama. Yang pertama yaitu prinsip kontinuitas. Perkembangan berlangsung terus-menerus dari masa konsepsi hingga kematian, dan tidak ada lompatan dalam perkembangan. Setiap tahap terhubung dengan tahap sebelum dan sesudahnya. Misalnya, anak tidak mungkin langsung bisa berlari tanpa belajar berdiri terlebih dahulu. Sama halnya, anak tidak bisa memahami perkalian tanpa terlebih dahulu memahami penjumlahan. Perkembangan terjadi sedikit demi sedikit, bukan dalam lompatan besar. Implikasinya dalam pendidikan, yaitu kurikulum dirancang secara berkesinambungan dari tingkat dasar hingga tinggi. Pembelajaran baru harus didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan sebelumnya, serta evaluasi perkembangan anak harus dilakukan secara berkelanjutan. Prinsip yang kedua yaitu prinsip tahapan. Perkembangan terjadi dalam urutan tahapan yang teratur dan dapat diprediksi. Dan setiap individu melalui tahapan yang sama meskipun kecepatannya berbeda. Misalnya, semua bayi harus belajar mengangkat kepala sebelum duduk, duduk sebelum berdiri, dan berdiri sebelum berjalan. Urutan tahapan ini tidak berubah meskipun kapan tepatnya seorang anak mencapai suatu tahap bisa berbeda-beda. Implikasinya dalam pendidikan yaitu materi pembelajaran harus sesuai dengan tahap perkembangan anak. Metode pengajaran disesuaikan dengan karakteristik tahap perkembangan, serta ekspektasi pembelajaran harus realistis sesuai tahapan anak. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kematangan. Perkembangan ditentukan oleh kematangan fisik dan neurologis, serta keterampilan tertentu tidak dapat dipelajari sebelum struktur fisik yang mendukungnya matang. Misalnya anak belum bisa menulis dengan baik sebelum otot jari dan tangannya cukup berkembang. Upaya untuk mempercepat perkembangan sebelum waktunya biasanya tidak efektif dan bahkan bisa menimbulkan frustasi. Implikasinya dalam pendidikan yaitu tidak memaksakan pembelajaran sebelum anak siap secara maturasional, mengenali tanda-tanda kesiapan belajar pada anak, serta menyediakan stimulasi yang tepat saat anak siap. Prinsip yang keempat yaitu prinsip interaksi. Perkembangan dipengaruhi oleh faktor genetik atau bawaan dan lingkungan, serta potensi genetik akan optimal jika didukung lingkungan yang tepat. Misalnya, seorang anak mungkin memiliki bakat musikal, tetapi tanpa paparan terhadap musik dan kesempatan belajar, bakat tersebut tidak akan berkembang optimal. Sebaliknya, lingkungan yang sangat mendukung tidak dapat sepenuhnya mengubah batasan genetik yang dimiliki seseorang. Implikasinya dalam pendidikan, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kaya stimulasi, menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan karakteristik individual, serta menyadari bahwa setiap anak memiliki potensi dan keterbatasan bawaan. Dan prinsip yang terakhir yaitu prinsip diferensiasi dan integrasi. Perkembangan bergerak dari umum ke khusus atau diferensiasi, serta berbagai aspek perkembangan saling terhubung dan terintegrasi. Misalnya bayi awalnya memiliki gerakan tangan yang kasar dan tidak terarah, lalu berkembang menjadi gerakan yang lebih terkoordinasi dan spesifik. Meskipun perkembangan terbagi dalam aspek fisik, kognitif, sosial, dan emosional, semua aspek ini saling memengaruhi dan bekerja sama. Implikasinya dalam pendidikan yaitu mengajarkan konsep dari umum ke yang khusus, mengintegrasikan berbagai mata pelajaran, dan memahami bahwa kemajuan dalam suatu area dapat mempengaruhi area lain.
Mungkin itu saja sedikit penjelasan mengenai prinsip-prinsip perkembangan dan implikasinya dalam dunia pendidikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.